Cara penggunaan aplikasi Invoice untuk penagihan komisi ini cukup mudah, dan ini adalah contohnya untuk penagihan komisi agentur dan travel. Ini tampilan depannya, di mana ada rekap invoice yang belum dibayar ya. Ini disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Kemudian ini menu-menunya. Jadi tidak terlalu rumit, dan kita bisa mulai dari setup usahanya. Di sini ada tanggal awal, ini untuk referensi rekap di bagian proyeksi penerimaan. Ya, hanya digunakan di sini saja. Jadi karena ini bisa diisikan transaksi apakah mau bulanan, tahunan, ataupun tidak ada periodenya, karena tujuannya adalah hanya untuk mencetak invoice. Kemudian bisa diisikan nama usaha di sini, ini akan muncul di invoice-nya, walaupun invoice-nya juga bisa di-insert logo perusahaan, tapi kalaupun tidak, bisa diisikan langsung datanya di sini, nanti akan muncul invoice sebagai di lembar bagian paling atas di sini. Ya. Kemudian ini data rekening, bisa dimasukkan di sini, kemudian tanda tangan jika perlu tanda tangan di invoice-nya. Setelah setup usaha, kita bisa masuk ke setup produk. Di sini produk agentur travel bisa bermacam-macam. Jadi di sini bisa diisikan sampai hampir 2000 ya. Kalau mau berbeda, misalnya ada tur paket 1, tur paket 2, rental mobil, tiket pesawat, dan komisinya beda-beda, tinggal dimasukkan di sini. Baik dalam bentuk persen maupun dalam bentuk rupiah ya. Jadi tinggal dimasukkan di sini karena nanti akan muncul perhitungannya berdasarkan angka yang dimasukkan di sini. Setelah itu setup klien, ya, ini yang dimaksud klien bukan pembeli paketnya, tapi yang memberikan komisinya. Jadi kalau misalnya maskapai pesawatnya ataupun yang mempunyai paket tur dan wisatanya, jadi itu yang disebut klien di sini karena ini adalah sebagai tempat agen atau ini untuk menagihkan. Kemudian nomor invoice ini bisa diisikan di depan atau diisikan pada saat mencetak invoice, tapi ini harus diisi karena akan digunakan sebagai referensi untuk memilih invoice dan mencetak invoice. Hanya itu saja untuk setupnya, karena setelah itu kita bisa langsung masuk ke bagian penjualan. Di sini kita bisa isikan tanggalnya, kemudian nomor invoice-nya, kemudian nomor urut. Yang dimaksud nomor urut di sini, ini berhubungan dengan nomor urut ini 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 itu apa namanya untuk urutan di invoice-nya. Ini klien adalah ya tadi apakah itu maskapai ataupun travel lain atau yang punya paket diisikan di sini. Ini adalah pembeli dari paketnya bisa diisikan di sini. Di sini tidak ada database-nya, jadi bisa langsung diisikan namanya. Kemudian itemnya apakah tur paket 1, misalnya tadi tur paket 1 apa misalnya paket umroh 1, ini adalah pembeli butuh sampai 20 atau 40 paket ya apapun ya. Kemudian nanti kalaupun ada hotel dan lain-lain, berarti kan walaupun masuk dalam tur paketnya mungkin tagihannya berbeda. Nah, itu bisa dipilih di sini. Ini adalah periode penggunaannya. Ini ureannya, ini akan mengambil secara otomatis dari data di setup produk ini ya. Biar tidak menulis ulang. Kemudian di sini urean itu ada dua. Kenapa ada dua? Karena di sini misal kalau ada yang dia masuk dalam paket tapi ada keterangan tambahan. Misalnya tadi harganya kenapa berbeda? Misalnya seperti ini harganya 2.200 karena hotelnya di upgrade. Jadi kalau kita lihat di bagian invoice ini paket 1, kita kembali pilih paket 1 di sini. Ya, di sini terlihat ada pembelinya, kemudian harganya berbeda. Ya. Oh ya, dan tadi maksudnya ini ada keterangan 2 hotel upgrade. Oke, kita kembali lagi ke penjualan. Nah, di sini angka-angka tadi jumlahnya ya, ini ada jumlah yang perlu dimasukkan, misalnya ada agen lain ataupun ada satu keluarga yang membeli lebih dari satu paket, bisa disini jumlahnya dan harga per unitnya. Kemudian perhitungannya akan dihitung secara otomatis baik itu komisinya, ini komisi yang diberikan ya, kalau misalnya aku sekian dapat komisi sekian. Ini bisa dituliskan di sini. Kemudian pajaknya bisa diisikan di sini.
Nanti semua akan dihitung secara otomatis, total komisi pajak sekian. Ini potongan, jadi kalau misalnya dari komisi itu sudah ada yang dibayarkan atau ada yang dipotongkan di depan, jadi sudah diambil ya. Di sini tidak dijelaskan atau tidak ada, tidak disediakan menu untuk pengisian uh, deposit contohnya. Jadi langsung saja diisikan potongannya berapa sudah dibayarkan, sehingga dari total paket yang ditagihkan komisinya sisa sekian. Jadi kalau kita masukkan ke bagian, kita lihat lagi invoice-nya di sini, nanti akan terlihat di bagian bawah, totalnya sekian, sudah ada potongan, kemudian ada tambah pajak, total yang harus dibayarkan sekian. Ya. Oke, kembali lagi ke sales. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi jatuh temponya berapa hari. Ini akan dihitung otomatis, kemudian rekening, tanda tangan, dan keterangan. Hanya itu saja. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke invoice-nya. Di sini kita bisa memilih invoice yang ingin dicetak. Akan muncul secara otomatis. Jadi sebagai contoh ini terpaket 1, terpaket 2, dan seterusnya. Jadi misalnya ini kan pembelinya berbeda nih, satu terpaket, pembelinya ada mungkin berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 beli paket, waktunya sama, turnya sama, orangnya berbeda, harganya berbeda, nah komisinya sekian gitu ya. Itu sudah langsung hitung secara otomatis. Untuk invoice itu, kemudian untuk pembayaran. Nah, di sini adalah tempat untuk mengisikan data pembayaran. Jika sudah dibayarkan, bisa di-track di sini karena nanti kita bisa lihat laporan pembayarannya. Jadi laporan pembayaran berdasarkan invoice-nya maupun laporan pembayaran berdasarkan klien ya yang sudah membayarnya. Setelah itu ada laporan penjualan di sini. Ini transaksi dan perhitungan komisi per transaksinya. Jadi bisa dilihat per package 1, 2, dan seterusnya, berapa yang laku, komisinya berapa, dapatnya berapa. Kemudian proxy penerimaan, ya ini berdasarkan tanggal invoice ya. Jadi dengan kondisi itu dalam 1 tahun kira-kira bisa dapat penerimaan berapa. Dan saya kembalikan lagi bahwa tujuan aplikasi adalah untuk mencetak invoice. Jadi di luar invoice sifatnya hanya sebagai alat bantu untuk menganalisa.